Saya tahu waktu Donald Trump sampaikan ini, banyak penduduk Amerika yang marah, yang berontak. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pasca pelantikan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, dia menang dalam proses pemilihan dan ada pernyataannya yang membuat dunia gempar. Apa itu? Kita dengarkan dulu. Ini dia. There are only two genders, male and female. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Apa yang beliau sampaikan merupakan arah pemerintahan yang dipimpin oleh Donald Trump yang harus diterapkan kepada seluruh Amerika Serikat. Beliau menegaskan hal tersebut, yaitu hanya ada dua gender, katanya, male and female. Itu tegas beliau sampaikan. Dan saya kepo latar belakang, mengapa beliau menyampaikan itu. Saya punya teman asli dari Amerika Serikat. Beliau mengajar di Indonesia mata pelajaran native. Waktu saya bertanya, ini apa konteksnya, apa latar belakangnya? Ternyata latar belakangnya adalah yang disampaikan beliau, di Amerika Serikat itu gender banyak sekali. Ada 40 kurang lebih gender. Ini merupakan identitas mereka. Itu sebabnya Donald Trump menegaskan, dalam pemerintahan saya hanya ada dua gender, pria dan wanita. Bahkan saya lihat di situs resmi tahun 2022 ada gender tambahan, yaitu gender X. Di luar pria dan wanita atau laki-laki perempuan. Ini ada apa? Identitas di Amerika telah kabur. Identitas yang alkitabiah adalah laki-laki dan perempuan. Itu Allah yang ciptakan langsung. Tetapi di Amerika telah menjadi budaya untuk penambahan gender. Transgender di sana sangat banyak. Dia pria tetapi ingin menjadi seperti wanita. Mengubah alat kelamin dan lain sebagainya. Dan di pemerintahan sebelum Donald Trump yang baru saja dilantik, bebas menyatakan gender apapun, bahkan di paspor itu boleh gender yang ketiga, gender X, dilindungi oleh hukum sampai masuk ke identitas resmi. Ya, ini jadi perenungan bagi kita. Waktu saya lihat di kolom komentar banyak sekali orang memuji Donald Trump. Dalam hal ini mereka setuju. Kami setuju katanya. Memang gender hanya ada dua. Kembali ke situ. Pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Nah, ini krisis identitas. Saya gali lagi bersama teman saya. Ternyata dia bilang ada di Amerika itu orang mengaku sebagai benda. Misalnya, sebut aku kursi, sebut aku buku, katanya. Dia mau disebut sebagai benda. Ini kan identitas yang salah. Lalu ada yang mengatakan dirinya bahwa dia adalah hantu, monster. Itu kan identitas yang salah.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Kalau dalam konteks pernikahan menjadi satu daging, tidak boleh melenceng dalam seksual. Tapi ini gender sudah disalahgunakan. Dan ini pernyataan tegas dari Donald Trump karena memang sudah sangat marak identitas krisis di Amerika Serikat. Tidak menghargai lagi identitas aslinya yang dilahirkan oleh orang tuanya. Jadi Donald Trump ini ingin kembalikan ya kepada gender mula-mula. Hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia juga ada yang namanya transgender. Merusak identitasnya yang sudah Tuhan ciptakan mulia adanya. Kenapa harus berubah? Allah sudah tetapkan engkau menjadi laki-laki. Jadilah laki-laki yang sejati. Allah sudah tetapkan engkau perempuan. Jadilah perempuan sejati. Ngapain menjadi yang lain gitu loh. Bersyukur dengan dirimu, teman. Siapapun Anda yang mendengarkan. Baik dari Amerika maupun Indonesia atau dari manapun, luar negeri manapun. Dengar baik-baik. Bersyukur dengan gendermu. Engkau pria, jadilah pria sejati. Engkau wanita, jadilah wanita sejati. Jangan jadi yang lain. Bagi saya itu adalah penghinaan bagi Allah yang sudah menciptakanmu. Engkau adalah masterpiece-nya Allah. Ciptaan Allah yang dahsyat, yang sempurna. Kenapa engkau rusak gambar itu? Kenapa engkau rusak identitasmu? Apalagi menyamakan dengan benda lah, binatang lah, hantu lah, atau tanaman lah. Aduh. Jangan. Manusia diciptakan mulia, segambar serupa dengan Allah. Jangan engkau samakan dirimu dengan makhluk lain. Jangan. Engkau terlalu berharga. Engkau terlalu berharga untuk direndahkan seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi, hargai gendermu. Hargai. Dan muliakan Tuhan melalui hidupmu. Karena ini bisa berkembang. Kalau engkau krisis gender, maka engkau bisa lakukan seksual yang menyimpang. Gendermu saja sudah tidak bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Itu. Karena kalau engkau transgender, engkau merasa gender yang lain. Misalnya engkau pria, tiba-tiba ganti gender. Maka engkau akan merasa seperti yang engkau ganti itu. Dan itu bisa mengarah kepada seksual yang berbeda. Ini arahnya ke sana. Saya tahu waktu Donald Trump sampaikan ini, banyak penduduk Amerika yang marah. Yang berontak. Itu. Apalagi mungkin ada yang orang-orang transgender yang memilih Donald Trump. Menyesal dia. Aku menyesal pilih Donald Trump. Pasti begitu. Tapi ini demi kebaikan. Demi kebaikan. Ya. Setiap manusia harus kembali kepada identitas semula. Sebagaimana Allah menciptakan hanya ada dua gender. Yaitu laki-laki dan perempuan. Dan saya dengar-dengar di paspor, apakah benar atau tidak nanti dicek, telah dihapus gender X sebagai gender ketiga di Amerika. Silahkan, kalau teman-teman tahu informasi ini, coba kasih informasi kepada saya. Benarkah informasi itu bahwa gender X akan dihapus di paspor Amerika Serikat? Coba catat di kolom komentar, kita berbagi opini.
Dan bagaimana menurut Anda tanggapan Donald Trump atau pernyataan resmi Donald Trump terkait dengan male and female? Tuhan Yesus memberkati.